Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, yang saat ini punya hajat, punya keinginan, pingin hutang lunas, pingin rezeki lancar, pingin keluarga harmonis, pingin kesulitan itu diangkat, pingin apapun itu, semoga Allah kabulkan semuanya ya. Dan yang terpenting, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Karena ketika Allah sudah ampuni, insya Allah teman-teman, insya Allah kebahagiaan itu, kesulitan, hutang kita itu akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik teman-teman semuanya, silakan tuliskan doa terbaik ya di kolom komentar, tuliskan saja. Tuliskan apa yang menjadi hajat teman-teman semuanya. Kalau saat ini pingin hutang lunas, berapapun jumlahnya, kemudian pingin rezeki lancar, pingin apapun tuh, pingin mobil, pingin rumah, tuliskan saja. Dan jangan lupa ketika menuliskan atau memohon satu permintaan kepada Allah itu, mulailah dengan kata-kata hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah, saat ini hamba sudah rezeki hamba lancar. Alhamdulillah ya Allah, sekarang saya sudah bebas dari jeratan hutang. Katakan saja ya. Latih diri terus untuk selalu bersyukur, karena salah satu ciri-ciri atau kalau memang kita ingin hidupnya berlimpah itu adalah selalu bersyukur. Mau tidur, bangun tidur, katakan selalu alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah. Alhamdulillah ya Allah, aku kaya, aku sehat. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah, semua katakan. Terus latih diri ini selalu bersyukur di kondisi apapun. Walau faktanya berbeda, walau saat ini itu kita lagi susah, lagi banyak masalah, lagi banyak hutang, ya nggak ada alasan untuk tidak bersyukur. Karena bersyukur itu adalah kunci ketenangan, bersyukur itu adalah kunci kebahagiaan, dan bersyukur itu adalah salah satu cara untuk membuka gerbang-gerbang rezeki yang lain. Karena Allah sendiri sudah berjanji ya, siapa orang yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmat. Jadi ayo, tetap selalu saya ingatkan, buat saya sendiri, buat teman-teman semuanya yang menonton video ini, ayo perbanyak bersyukur. Terus saja bersyukur. Saya nggak bosan untuk selalu mengingatkan ya, karena bersyukur itu adalah benar-benar satu ya senjata kita yang harus kita dawamkan, harus benar-benar melekat dalam diri kita. Jiwa bersyukur itu, insya Allah hidup kita akan berubah teman-teman semua. Ya, hari ini saya ingin bahas tentang bagaimana sih caranya agar Allah itu benar-benar menolong kita ya dalam hal apapun. Kalau misalnya saat ini teman-teman berharap sekali pengen Allah itu menolong agar hutang teman-teman itu lunas. Nah, di video kali ini saya ingin sharing. Semoga ini menjadi video bisa memotivasi teman-teman semuanya. Tonton video ini hingga akhir ya, insya Allah ini semoga menjadi jalan keluar, jadi penyemangat buat teman-teman yang saat ini sedang terpuruk masalah hutang, yang saat ini sedang kebingungan karena sulit, karena rezeki lagi sulit dan lain sebagainya. Pertama teman-teman semuanya, dalam menjalani kehidupan ini yang terpenting itu adalah ikutin saja alurnya. Nikmati saja setiap proses, setiap fase kehidupan yang sedang kita jalani. Ada yang bertanya ke saya itu, bahkan bukan satu dua orang ya, banyak yang WA ke saya, Pak Ustadz saya sudah mengamalkan semuanya. Yang Pak Ustadz sarankan tuh tahajud, sholawat, istighfar, kemudian ibadah-ibadah yang lain sudah saya kerjakan. Bahkan ibadah saya tuh benar-benar ekstrim, maksudnya ekstrim itu benar-benar ibadah itu saya lakukan mentok, artinya baca Yasin itu sampai berkali-kali, Al-Waqiah itu juga berkali-kali, tahajudnya juga 11 rakaatnya ditambah witir gitu. Tapi sampai saat ini keajaiban kok belum datang, solusi kok belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya akan bahas. Kenapa ketika kita sudah mengamalkan itu semua pertolongan Allah belum datang, keajaiban solusi itu belum dibuka? Selalu saya katakan bahwa kalau teman-teman fokusnya pada solusi dan keajaiban, ini sulit teman-teman semuanya. Makanya ikutin saja alurnya. Biarkan saja Allah yang menggerakkan, biarkan saja Allah nanti yang menyelesaikan dengan caranya. Tugas kita itu terus saja perbaiki diri. Terus saja lakukan ibadah-ibadah yang selama ini sudah kita lakukan. Kalau teman-teman saat ini sudah mengamalkan sholawat sampai ribuan, tapi belum juga ada keajaiban, sudah jangan pikirkan itu. Ikuti saja alurnya. Percaya deh, percaya sama omongan saya, dan saya sendiri sudah mempraktikkan itu sendiri. Bahwa ketika kita tetap fokusnya pada proses,
fokusnya pada menikmatin amalan itu, menikmatin perbaikan diri, perbaikan ibadah, memperbaiki hati kita kepada Allah, itu insya Allah pasti ditolong. Perkara waktu, perkara nanti bagaimana caranya, itu bukan wilayah kita teman-teman semuanya. Kalau sudah posisinya seperti itu, ingat, yang paling penting ingat, jaga hati, ya jaga lisan, jaga hati, jaga pikiran. Sudah, ikutin saja alurnya. Kalau teman-teman saat ini tuh dimaki, dihina, diteror karena nggak bisa bayar utang, atau ada masalah apapun di luar dari hutang, itu sudah cukup diam. Jaga hati, jaga lisan, jaga pikiran. Jaga pikiran agar tetap, upayakan kita tetap baik sangka sama Allah. Karena yang lebih tahu itu adalah Allah, bukan diri kita. Kemudian jaga lisan kita supaya kita itu nggak mengumpat, supaya kita itu tidak buruk sangka pada Allah. Kemudian hati kita jaga, jangan menggerutu. Sudah, nikmatin saja, terima saja, ridho saja dengan ketetapan apapun yang terjadi. Tapi gimana Ustadz, tiap hari diteror, saya nggak punya uang, sementara harus dipaksa harus membayar, saya nggak punya uang Ustadz, saya gimana, harus bagaimana, utang terus makin hari itu makin menambah bunganya dan lain sebagainya. Oke, saya paham. Tapi kalau nggak ke Allah, mau kemana lagi? Mau menjerit bagaimanapun kita, mau protes bagaimanapun kita, kalau Allah belum mengizinkan, nggak akan teman-teman semuanya. Dan mengeluh itu kemudian kita buruk sangka, akhirnya nggak menyelesaikan masalah, justru makin memperumit masalah. Maka selalu saya katakan, sudah, stop sampai di situ, ikuti saja alurnya, nikmatin saja, ridho saja, terima saja apapun yang terjadi pada kita saat ini. Kalau teman-teman ini lagi dihina, lagi diancam, lagi diteror gitu, belum, kita benar-benar berharap pertolongan Allah belum datang, percaya deh sama saya, itu Allah sedang menguji kita, dan percaya Allah itu sayang sama kita. Allah nggak mungkin mencelakakan kita, nggak mungkin. Semuanya itu pasti ada hikmahnya. Kalaupun kita merasa saat ini kok Allah tuh belum menolong ya, kok Allah itu nggak lihat saya, apa doa saya nggak dikabulin dan segala macamnya, stop deh, jangan diikuti pikiran itu. Selalu saya sampaikan ya, bahwa kalau kita sudah benar-benar tertekan dan nggak mampu lagi, nggak tahu lagi harus berbuat apa, sudah, jangan diikutin pikiran itu. Duduk sejenak, diam, pejamkan mata, tarik nafas. Katakan dalam hati, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, semuanya karenamu dan akan kembali kepadamu. Aku lemah, aku nggak mampu. Ya sudah ya Allah, ini yang terbaik. Insya Allah aku ikhlas dan ridho untuk menjalani semua. Sudah, sampai di situ aja. Kalau tidak, kalau teman-teman terus memikirkan hal-hal yang kebingungan, ketakutan, akhirnya nanti yang terjadi apa? Putus asa, stres, kemudian kita nggak yakin sama Allah, akhirnya kita nggak mau berdoa lagi, nggak mau sholawat lagi, nggak mau istighfar lagi, dan segala macamnya. Jangan. Saya katakan sekali lagi, kalau bukan ke Allah, kita mau kemana lagi? Dunia ini milik Allah, yang mengendalikan semuanya Allah, termasuk yang tahu diri kita, masa depan kita, perjalanan hidup kita, itu Allah. Alam semesta ini Allah semuanya yang menggerakkan, Allah semuanya karena kehendak Allah. Pokoknya semuanya Allah, 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 semuanya Allah. Terus gimana dengan hutangnya Pak? Kan harus dibayar. Iya, saya paham, lagi-lagi saya katakan saya paham. Terus ente mau berbuat apa? Mau semua ini pun kita berkumpul, kalau Allah belum berkehendak kita protes segala macam, kalau Allah belum izinkan, gak bakalan tuh terjadi. Terus teman-teman kenapa ambil hikmahnya itu begini, ketika teman-teman tuh sudah mengamalkan riyadhah ya, tapi tetap solusi belum ada, keajaiban belum ada, malah justru kok masalah makin rumit, makin sulit, utang makin banyak. Harusnya introspeksi diri, ini ada apa? Pahami ya, setiap kejadian yang terjadi pada diri kita itu ada petunjuk, ada pelajaran yang Allah ingin berikan kepada kita. Sehingga kita dituntut itu harus introspeksi diri, ada apa nih ya Allah? Berpikirlah, introspeksilah dengan menurut kita. Bisa jadi, oh mungkin kurang sabar, oh mungkin aku harus lebih ikhlas lagi, oh mungkin aku selama ini belum ridho dengan ketetapan, oh selama ini mungkin aku terlalu egois, terlalu memaksakan harus sesuai dengan kehendak. Nggak bisa teman-teman, harusnya itu berpikirnya, introspeksi itu begitu, sehingga kita terus dibimbing sama Allah, kita terus dituntun sama Allah. Percaya deh, Allah itu pasti menolong. Kenapa pertolongan itu agak lambat? Sebenarnya menurut saya itu bukan agak lambat sih, tinggal menurut kalau saya bingung ngingkopinnya,
Bisa jadi ini kita belum pantas menerima apa yang kita minta. Maka fokusan kita saat itu adalah pantaskan saja diri terus. Sudah deh, jangan berpikir 40 hari riyadhah atau berapa. Enggak, udah amalkan saja selamanya. Perkara hasil bagaimana, percaya deh, satu saat nanti pasti Allah akan bukakan jalan dengan caranya yang cara itu nggak pernah kita pikirkan sama sekali, teman-teman. Jadi dalam hal ini, ketika terpuruk dengan masalah, apapun tuh masalah hutang, sudah ikutin saja alurnya, nikmatin saja. Teruslah hati ini kuatkan ke Allah. Ya Allah, panggil saja Allah. Benar-benar paksa diri kita untuk benar-benar datang ke Allah, taubat ke Allah. Selebihnya sudah deh, pasrahkan ke Allah. Karena itu nggak wilayah kita. Wilayah kita ini hanya berikhtiar, berusaha, berdoa, dan meminta. Selebihnya itu Allah. Jadi itu teman-teman semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.